Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dijaga dalam kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala macam bahaya dan kemaksiatan yang mungkin terjadi kepada kita semua. Tullabi rahimakumullah. Dalam lanjutan materi kita pada pelajaran sirah nabawiyah mengenai hadithatu syaqqi sadrihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai peristiwa pembelahan atau pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab sirah nabawiyah halaman 19, di sini Syekh mengatakan waqa'at hadhihi al-mu'jizah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Peristiwa tentang terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali dalam hidup beliau. Al-ula, yang pertama, fi badiyati Bani Sa'd wa huwa 'inda murdi'atihi Halimah. Yang pertama itu ketika beliau berada di pekarangan atau di rumah Bani Sa'd, yaitu 'inda murdi'atihi Halimah, yaitu ketika beliau sedang berada di rumah ibu susuannya Halimah. Wa kana fi ar-rabi'ati min umrih, dan saat itu peristiwa pertama ini terjadi ketika beliau berumur 4 tahun. Ats-tsaniyah, lalu yang kedua, kanat fi lailatul Isra. Lalu peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi yang kedua itu ketika pada malam Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa dzalika al-Bukhari wa Muslim, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Wa qad rawa Muslim fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam. Diriwayatkan dari Imam Muslim pada kitab sahihnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, wa huwa yal'abu ma'al gilman, dan saat itu beliau sedang bermain-main dengan teman-temannya, dengan anak-anak dari Halimatus Sa'diyah. Tentu Nabi Muhammad bahkan teman-temannya saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Fa akhadhahu fasar'ahu. Beliau lantas ketika datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil beliau. Fasar'ahu, lalu terlentangkan, ditidurkan di atas, dalam sebuah riwayat di atas batu. Fashaqqa an qalbihi fastakhrajal qalb. Lalu dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada beliau itu dibelah oleh Jibril alaihi salam. Fastakhrajal qalb. Lalu dikeluarkanlah hati beliau. Tentu melihat itu teman-teman yang lain kaget melihat Nabi Muhammad yang saat itu dibelah dadanya, tiba-tiba ditarik dan
terlentangkan di atas batu, lalu dibelah dadanya. Siapa yang tidak kaget melihat itu? Fastakhraja minhu 'alaqatan faqal. Lalu setelah itu, setelah dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan hatinya, maka dikeluarkanlah dari hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaqatan, segumpal darah. Faqal. Lalu apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza hadzus syaitan mink. Ini adalah bagian setan darimu. Artinya dari situlah setan-setan membisikkan manusia. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Lalu setelah itu malaikat Jibril alaihi salam membersihkan hati beliau. Fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Di sebuah wadah, tast, sebuah wadah yang terbuat dari emas, bima'i zamzam, dan dibersihkan dengan air zamzam. Thumma la'amahu ay jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'd. Lalu beliau setelah malaikat Jibril ketika beliau telah membersihkan hatinya, hati Rasulullah, la'amahu, dikumpulkan kembali, dirapikan kembali hatinya tersebut. Setelah dibersihkan, setelah dikeluarkan darahnya. Wa thumma a'adahu fi makanihi. Lalu setelah itu hati yang tadi sudah bersih dan dibersihkan dengan air zam-zam, beliau kembalikan lagi ke tempatnya, ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummih ay murdi'atihi. Lalu teman-temannya itu berlarian pergi ke ibunya, Halimatus Sa'diyah, tentu untuk melamporkan keadaan Nabi Muhammad saat itu. Berlarian mereka ketakutan menuju Halimatus Sa'diyah. Faqalu, lalu ketika mereka sampai ke ibunya, mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutila. Lalu ketika mereka sudah sampai di Halimah, mereka mengatakan apa? Muhammad telah dibunuh. Itu kata mereka, melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah. Mendengar perkataan mereka, tentu Halimatus Sa'diyah sangat-sangat kaget. Sangat-sangat syok mendengar cerita dari anak-anak itu. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Setelah itu mereka bergegas. Halimatus Sa'diyah maupun teman-temannya atau anak-anak dari Halimatus Sa'diyah ini bergegas menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Apakah benar apa yang diceritakan oleh mereka? Lalu ketika sampai di sana, melihat keadaan Nabi Muhammad yang masih terlentang dan wa huwa muntaqi'ul laun, dan saat itu Nabi Muhammad pucat sekali. Ternyata setelah dilihat keadaannya tidak ada bekas beliau habis entah itu dilukai dan lain sebagainya. Merasa tenang Halimatus Sa'diyah, akan tetapi ada sedikit yang membuat hatinya mengganjal Halimatus Sa'diyah ketika melihat dada beliau ada bekas jahitan. Tetapi itu tidak dihiraukan oleh Halimatus Sa'diyah karena melihat Nabi Muhammad tidak meninggal, tidak wafat sebagaimana yang diceritakan oleh anak-anak itu. Lalu dibawalah pulang oleh Halimatus Sa'diyah. Qala Anas bin Malik mengatakan, wa qad kuntu ara athara dzalikal mukhit fi sadri. Saya pernah melihat, kata Anas, saya pernah melihat bekas jahitan di dada beliau, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai beliau dewasa, sampai akhirnya menjadi nabi, beliau bekas jahitan dari dada beliau itu masih kelihatan. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan itu. Anas bin Malik pernah melihat bekas dada dari pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu apa hikmah dan faedah dari peristiwa tersebut? Yang pertama,
Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibelahnya dada beliau, lalu dibersihkan dengan air zam-zam dalam sebuah wadah yang terbuat dari emas, itu menunjukkan bahwa beliau sudah dipersiapkan untuk menerima amanah yang begitu berat. Itu amanah menjadi seorang Rasul, amanah untuk membawa agama Islam ini. Jadi sejak kecil beliau sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya. Lalu yang kedua, pembedahan dada Nabi ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia lainnya. Karena beliau satu-satunya manusia yang dibelah dadanya untuk dipersiapkan menjadi seorang nabi. Belum pernah ada yang seperti itu. Yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau ini sudah maksum sejak kecil. Karena bagian dari setan telah dihilangkan dari beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu akan tumbuh besar dalam keadaan terbebas dari bisikan-bisikan syaitan. Tidak akan bisa syaitan membisikkan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, yang keempat, akal kita ini sangat-sangat terbatas. Ketika memahami sebuah peristiwa, apalagi tentang pembelahan dada Nabi SAW ini, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Maka akal harus ditundukkan dibandingkan dengan dalil. Artinya dalil terlebih dahulu, barulah akal kita. Karena apa yang dialami oleh Rasulullah saat itu kalau kita pikir dengan secara akal kita, maka tidak akan bisa kita jangkau. Itu hanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa percaya dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sebagai seorang muslim, maka kita harus yakini itu. Hadis sudah ada, maka kita harus percaya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang peristiwa tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? "Fa bainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bihi ma lana id atani rajulan." Bahkan dalam sebuah hadis yang beliau sabdakan, beliau mengatakan, ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudara-saudaraku, saudara angkat maksudnya dari ibu susuan beliau, sedang menggembala anak kambing, tiba-tiba aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Jadi peristiwa tentang pembelahan dada Nabi ini sudah pernah diceritakan oleh beliau sendiri. Alaihi mathiyabun bid. Mereka menggunakan pakaian yang putih-putih. Bitastin min dhahabin mamlu thaljan. Mereka membawa sebuah wadah yang di dalamnya ada air yang sangat dingin. Thumma akhadhani fashaqqa batni thumma istakhraja qalbi fashaqqahu fastakhraja minhu 'alaqata sauda fatarahahu thumma ghasala qalbi wa batni bidzalika thalj hatta anqayah. Kedua orang itu menangkapku lalu membedah perutku. Dua orang tadi membedah perutku. Artinya malaikat Jibril datang saat itu. Lalu keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkan dan mensucikannya dengan air itu sampai bersih. Jadi hati Nabi SAW dibersihkan secara bersih dengan menggunakan air zam-zam, dengan wadah yang terbuat dari emas, sehingga hati Nabi SAW bersih. Peristiwa ini seperti yang ana katakan di awal, memang tidak akan bisa dijangkau oleh akal kita. Tetapi sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa peristiwa ini telah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang
Jadi materi kita pada video kali ini bisa kita pahami bersama. Kita bisa mengambil hikmah-hikmah dan faedah yang telah Anda sampaikan tadi, dan semoga kita faham terhadap dan bisa yakin terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.